Yurisdiksi hukum cyber. Yurisdiksi dalam hukum cyber di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE pada penjelasan Pasal 2 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi yang tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum yurisdiksi Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial ataupun universal. Pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah atau tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Jenis-jenis yurisdiksi. Masaki Hamano menggunakan 3 jenis yurisdiksi tradisional untuk menganalisa permasalahan dalam cyber jurisdiction. 1. Yurisdiksi legislatif, jurisdiction of principle. 2. Yurisdiksi untuk mengadili, jurisdiction to educate. 3. Yurisdiksi untuk melaksanakan, jurisdiction to enforce. Lanjutan 1. Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia cyber, menimbulkan suatu pertanyaan yaitu case of law. 2. Yurisdiksi untuk mengadili. Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan. Dalam masalah kriminal, pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah case of forum. Yang ketiga, yurisdiksi untuk melaksanakan. Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya atau sanksi administratif. Nah, ketiga macam jurisdiksi yang dikemukakan di atas dapat diterapkan dalam bidang penegakan hukum pidana sebagai menjadi berikut. Jurisdiksi legislatif adalah kewenangan pembuatan hukum substantif atau dapat juga disebut jurisdiksi formulatif. Jurisdiksi justisial merupakan kewenangan mengadili atau menerapkan hukum. Dapat pula disebut sebagai jurisdiksi aplikatif atau jurisdiksi judisial. Jurisdiksi eksekutif adalah kewenangan melaksanakan kepatuhan hukum yang dibuat. Dapat pula disebut jurisdiksi eksekutif. Baiklah, selanjutnya ada Delmente juga membedakan 3 jenis jurisdiksi yang diakui secara internasional, yaitu yang pertama jurisdiction to prescribe, jurisdiksi legislatif atau jurisdiksi formulatif. Yang kedua jurisdiction to adjudicate atau jurisdiksi aplikasi, jurisdiksi yudikatif. Dan yang ketiga ada jurisdiction to enforce atau jurisdiksi eksekutif. Baiklah, tentang masalah jurisdiksi di internet, yaitu Delmente mengemukakan suatu teori bahwa selama berinteraksi di dunia cyber ada 2 hal utama, yaitu memberikan informasi ke dalam dunia cyber itu sendiri dan mengambil informasi keluar dari dunia cyber itu sendiri, dimana dalam hal ini ada 2 peran yang berbeda secara nyata, yaitu the uploaders yang memberi informasi ke dalam dunia cyber itu sendiri, sedangkan the downloaders sebagai pengambil informasi di kemudian hari, dengan tidak memperhatikan identitas keduanya, baik uploaders maupun downloaders. Kemudian alasan yang mendasari tetap digunakannya ketiga jenis yurisdiksi yang tadi itu dari berbagai kasus kejahatan internet, apabila pelaku dapat ditangkap oleh polisi,
akan diterapkan hukum negara di mana si pelaku tertangkap. Artinya digunakan hukum dari negara di mana ia melakukan tindak pidana tersebut atau negara tempat ia melakukan penyebarluasan situs pornografi anak. Nah, hal ini dapat kita lihat pada kasus tentang penangkapan pelaku tindak pidana pornografi di internet. Ini akan saya perlihatkan kasusnya yang sudah kami lampirkan di slide kami. Selanjutnya penjelasan dari kasus nomor 3 yaitu menunjukkan bahwa dapat digunakannya 3 teori yurisdiksi tradisional yang kita ketahui selama ini. Nah, hal-hal yang dapat dilihat dari kasus tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terhadap para pelaku tindak pidana pornografi anak di internet ditangkap dengan tuduhan yang hampir sama. Tuduhan yang dikenakan antara lain kekerasan seksual terhadap anak atau sexually abused children, memiliki dan penyebaran hal yang berbau pornografi anak. Yang kedua, kepada mereka dikenakan ancaman pidana menurut negara tempat ia melakukan tindak pidana atau locus delicti, dan waktu tempat ia melakukan tindak pidana atau dengan kata lain tempus delicti. Dan yang terakhir, penangkapan, pemeriksaan, pengajuan dan penjatuhan pidana kepada para pelaku menggunakan hukum negara tempat ia ditangkap. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.